Saudara, dalam rangka deepening dan broadening daripada Kaizen Nusantara, kali ini saya akan membahas tulisan saya di majalah Manager Scope, ya, edisi November 2025. Ya. Judulnya adalah Timur Bertemu Barat untuk Peradaban yang Damai dan Adil. Nah, masalah ini kita harus sorot dengan flashback. Mengapa kita membutuhkan peradaban yang damai dan adil? Awalnya, ajaran di Barat dibingkai oleh pandangan Fanny Visi. Saya datang, saya lihat, dan saya menang. Dan pemikiran ini diprovok atau merupakan hasil penelitian dari ahli evolusi Charles Darwin yang hidup pada tahun 1809 sampai 1882, yang terkenal dengan teori evolusinya bahwa hanya yang terkuat, the fittest, yang bisa menang, itu bisa hidup dan memimpin, ya. Dan dia melihat itu setelah mengamati bagaimana jutaan sperma itu saling berlomba dan akhirnya hanya yang paling kuat yang menang itu. Nah, kepercayaan ini, ilmu pengetahuan yang sudah dirubah menjadi semacam obsesi, percayaan ini lalu membuat orang berebut untuk menjadi the fittest dengan memiliki kekuatan di berbagai bidang kehidupan seperti militer, politik, teknologi, ekonomi, keuangan, dan ilmu pengetahuan. Itu mereka menguasai itu dan lalu mau menjadi pemenang. Dan nampaknya adalah Perang Dunia I dan II yang memakan jiwa 160 juta manusia dan ditutup dengan bom atom itu di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, ya. Nah, dalam kekhawatiran itu mereka kalau cara pandang seperti ini dipertahankan terus-menerus, maka terjadi Perang Dunia Ketiga yang menggunakan senjata yang lebih dahsyat sehingga apa, makan korban yang bisa menghancurkan kehidupan di muka bumi ini dengan bom nuklir itu. Ya. Nah, lalu mereka khawatir bagaimana bisa menghindarkan hal itu. Nah, ada sebagian negara yang seperti England berpendapat bahwa kemenangan itu harus diikuti dengan usaha untuk kesejahteraan bersama, Commonwealth. Dan mereka menyatukan bekas jajahan mereka sekaligus juga menjadi pelindung bila mana ada kekuatan lain yang menyerang anggotanya. Jadi konsepnya masih power itu.
ketika pemikiran survival of the fittest ini disebarluaskan di seluruh dunia, maka dengan sendirinya telah membuat masalah besar karena elit di negara jajahannya yang mendapatkan pendidikan ilmunya dari barat akan melakukan hal yang sama, menuntut life, liberty, and pursuit of happiness. Ya, karena itu wajar toh. Setelah berdidik berlanjut dan menuntut kemerdekaan, sampai kemudian berkembang negara jajahan ini tidak mau lagi bahan mentahnya diambil begitu saja dengan harga murah, tapi dia mau hilirisasi, mau mengolah bahan bakunya sendiri demi kesejahteraan negerinya dan rakyatnya kan? Yang karena dididik dengan sistem demokrasi, ya dengan akhirnya menuntut juga kesejahteraan kan? Setelah kemerdekaan kan? Timbullah masalah rumit itu. Karena kalau ini tidak ada satu cara penyelesaian, maka akan terjadi konflik yang berkepanjangan. Negara yang maju mengalami kesulitan bahan bakunya karena terpaksa harus membeli bahan setengah jadi dan juga mengalami masalah di dalam marketing karena penduduk 60% penduduk dunia itu hidupnya di Asia itu. Ya. Nah, apa yang menyebabkan semua ini terjadi adalah karena dibentuk framing di seluruh dunia bahwa yang dihargai itu adalah orang yang terkaya, bisa merebut kedudukan terkaya di dunia. Seperti yang diberitakan oleh secara reguler tahun per tahun oleh majalah Forbes. Dibaca enaknya Forbes lah, gampang toh. Oleh cara hidup yang dikampanyekan mereka, seperti ajaran yang terjadi adalah ajaran tabur dan tunai. Hukum karma sebab akibat. Ya, toh? Nah, mereka harus mengelola ini bagaimana? Karena Bung Hatta juga lulusan dari Belanda. Chow En Lai, Tiongkok, dan Deng Xiaoping belajarnya juga di Perancis itu. Itu berarti apa? Masalah di abad 21 ini adalah bagaimana mengelola benturan budaya ini supaya biasa menghasilkan peradaban yang damai dan adil. Nah, dalam kebajikan timur sudah ada sebelum masuknya berbagai agama dari barat, timur, ajaran yang disebut sangkan paraneng dumadi. Manusia itu dari mana asalnya dan kemana tujuan hidupnya. Nah, salah satunya adalah ajaran Semar yang mengandung filosofi hidup yang mendalam itu. Dia mengajarkan urip itu bukan tidak untuk to have, yaitu menjadi orang nomor satu terkaya, tapi urip itu urup harus menyala, memberi manfaat penerangan pada orang lain. Lalu hidup itu harus memayu ayuning bawono
ya, membangun dunia dan seluruh alam semesta itu, dan ambrasta dura hangkara, dan memberantas angkara murkaan dengan cara Surodiro Jaya ningrat lebur ring dening pangastuti. Kekerasan dapat dikalahkan oleh kelembutan, dan ajaran lainnya meliputi semangat juang tanpa pamrih, ketahanan hidup emosional, kesejahteraan, dan sikap rendah hati. Ya, sudah ada ajaran di Nusantara ini ya. Nah, di Tiongkok setelah Budi Dharma dari India datang ke kuil Shaolin dan pendeta Tang pergi ke India, ke Nalanda untuk membawa kitab suci ke Tiongkok dan diterjemahkan dalam bahasa Mandarin, maka terjadilah silang budaya dari ajaran tabur hukum karma, tabur tuai, berkembang menjadi kesadaran tentang ajaran Mahayana yang mengajarkan bodhisatwa, yaitu orang yang sudah berkali-kali berinkarnasi ribuan tahun bahkan jutaan tahun, ketika tiba saatnya mau masuk nirwana lalu membatalkan diri dan kembali ke dunia setelah mendengar tangisan anak yang ditinggal mati oleh ibunya dan mau menyelamatkannya. Namun tidak berhenti di situ, bahkan ke neraka dia melanjutkan untuk menguras habis penghuninya, keluar dari neraka dan masuk ke nirwana. Dan dia sendiri berikrar hanya mau menjadi orang terakhir yang meninggalkan neraka. Nah, sampai di situ terjadi lagi loncatan kuantum dengan Buddha masa depan, yaitu Maitreya, ya, yaitu orang yang sudah selesai dengan tuntutan keinginan egoisme, lalu mengabdikan diri ilmunya dan kekayaannya untuk membangun, mempercantik, dan merawat dunia. Nah, antara dua cara pandang ini, wisdom ini, antara Semar dan Maitreya itu nampaknya ada kesamaan. Perutnya sama-sama gendut, ya, karena dia sudah tidak memerlukan lagi kebutuhan material, toh. Dan juga tidak pakai busana, karena dia tidak perlu lagi flexing, membawa apa baju, jam tangan, kalung, apa, tas yang harganya mahal, yang terkenal dengan sebutan flexing, itu dia nggak perlu lagi. Jadi terjadi quantum leap daripada Buddha Siddhartha Gautama yang mendapatkan pencerahan untuk mengatasi menjadi tua, sakit, dan mati itu jangan sampai menderita. Nah, Maitreya adalah satu konsep di mana setelah Anda to have itu mesti apa? Nah, di sini mirip ini. Ya. Ini ada Semar, tidak pakai baju. Ini Maitreya juga tidak pakai baju. Perutnya gendut, karena sudah tidak perlu
soal makan tidak perlu lagi. Karena dia memakan hal yang susah dan senang tidak dipengaruhi lagi oleh pada dia. Sehingga perutnya menjadi tambun gendut. Nah, bentuk tangannya di apa di depan ini nunjuk begini, tangan yang memberi yang diambil dari kantongnya sendiri. Ya, nah, berbeda dengan tokoh sebaliknya Togok, gitu. Ya, mulutnya besar, bertaring karena dia rakus, nah, mau makan segalanya sampai rambut apa mulutnya robek itu. Ya, tangannya telapak tangannya dalam posisi mentak untuk dimasukkan ke kantongnya sendiri. Nanti antagonisme dari Semar dan Togok ini ada di sini. Ini Maitreya, itu dia membawa di tangannya memegang bumi untuk merawat bumi dan membawa emas, memikul kantong berisi emas untuk dibagi-bagikan. Ya. Nah, yang Anda bisa baca tentang Togok sebagai pemula, giginya bertaring, mulutnya lebar dan sobek karena rakus. Oleh Sang Hyang Wenang, yang berwenang di alam semesta ini, dia diberi tugas mengurus orang yang kurang baik, yaitu Kurawa. Tangan kanannya selalu meminta karena tidak pernah puas itu. Sedangkan Semar mulutnya ompong karena susah senang ditelan begitu saja. Karena itu perutnya gendut tanpa baju, simbol orang yang sudah tidak memikirkan materi lagi. Jarinya simbol memberikan apa yang di sakunya. Sehingga dia mendapat tugas untuk mengawal orang-orang yang baik, gitu. Yaitu Pendala Lima, supaya sukses menjadi pejabat publik. Bahkan ada satu kepercayaan bahwa kalau kalau Anda menjadi pejabat publik tidak dikawal oleh Semar dan punakawannya, maka Anda akan gagal itu. Nah, Maitreya ini yang tadi itu dengan tangan yang memegang bumi itu dia mau menunjukkan bahwa dia menjalankan misi memayu ayuning bawono. Nah, yang menarik dari budaya Tionghoa itu adalah munculnya tokoh yang berikutnya itu antagonisme lagi. Ada yang disebut seorang pengemis tuh yang mempunyai cara pandang unik bernama Jigong itu. Jigong bisa juga disebut Jigong. Dia hidup pada tahun 1130 sampai 12 Nusimba 19 1209 itu. Nah, dia disebut Master Zen atau Chan Taozi yang terpengaruh oleh pandangan daripada Tao, ya. Cara hidupnya eh, juga unik di masa dinasti Song itu, ya. Nah, dia konon memiliki kekuatan gaib yang digunakan untuk membantu orang miskin dan melawan ketidakadilan. Namun juga dikenal perilakunya yang liar dan eksentrik, serta tidak mengikuti aturan monastik Buddhis karena mengkonsumsi alkohol dan daging. Dan setelah kematiannya, Jigong mendapat legenda dalam budaya Tiongkok dan menjadi dewa dalam kepercayaan tradisional Tionghoa. Ya,
Nah, Maitreya mewakilin orang yang membagikan kekayaannya untuk menolong dunia. Jigong menampung dan mengambil kesusahan orang lain untuk dipikulnya itu. Jadi artinya seperti apa? Kalau ketemu sama orang yang sedih, dibilang, oh, kok sedih ada apa? Mana kesusahanmu? Serahkan saya, nanti saya pikul, masukkan dalam kantong ini. Jadi ini menarik, ya toh? Di dalam pandangan Barat juga tumbuh dengan menampilkan tokoh orang Samaria yang baik hati, yang membiayai, ngongkosin perawatan orang yang tertimpa kecelakaan dalam perjalanan. Ya. Sampai sembuh, dia bawa ke kota, masukkan ke dirawat di rumah sakit, lalu rawat sampai sembuh, nanti uangnya saya yang bayar dan sudah dibayar lebih dulu, ya tidak dikemplang tapi dibayar. Nah ini orang ini dikenal dalam nama orang Samaria yang baik hati. Dia tidak beragama, ya, secara formal, gitu. Nah pikiran ini kemudian berkembang, dikembangkan oleh Fransiskus Assisi dalam doanya yang tersohor, yaitu jadikan aku saluran bagi damaimu. Menghibur orang yang kesusahan, gitu, dan memberi, in giving you will receive. Mengikuti cara pandang dengan memberi kamu menderita. Dengan mati kamu akan hidup kekal itu terus menerus, ya. Ini cocok dengan hukum kekekalan tenaga karena energi itu tidak pernah musnah. Dia hanya dirubah dalam bentuknya lain itu. Sementara itu penelitian Charles Darwin juga terus berkembang dalam perspektif perubahan ini. Lalu dia berkesimpulan bahwa bukan yang terkuat, terbesar, terpandai yang bisa survive, tapi yang lembut dan lentur. Karena hidup adalah perubahan terus-menerus tiada henti. Ya. Peradaban ini kini mencari jalan keluar. Bagaimana mensinergikan seperti pendapat Werner von Heisenberg, seorang ahli fisika kuantum yang juga menemukan teori bagaimana membuat bom nuklir. Dia mengatakan begini, dalam sejarah pemikiran manusia, pencapaian yang tertinggi adalah bila mana bisa menyatukan dua hal yang bertentangan. In der Geschichte des menschlichen Denken itu adalah yang paling tinggi adalah menyatukan antara yang bertentangan itu menjadi satu kesatuan seperti yin dan yang, ya. Namun bagaimana caranya itu? Ini menarik sekali karena Lao Tzu yang lebih senior usianya 2550 tahun sebelum Masehi, dia sudah mengajarkan setiap hari satu langkah meskipun perjalanan masih ribuan li. Setiap hari berbuat baik meski banyak rintangan itu. Nah, prinsip ini bersifat universal sehingga bisa dipakai untuk membuat apa saja seperti membangun kesehatan, memanage, ya, manajemen, mengatur dunia, memayu hayuning bawono, lalu disebut menjadi membangun Bhinneka Tunggal Ika untuk dunia. Artinya apa? Neraka dan surga itu ada pada saat ini dan di sini yang harus kita bangun step by step. Seperti perjalanan ribuan li dimulai dengan langkah pertama. Ya. Nah, itu
Tulas ini mau menyampaikan bahwa krisis yang terjadi di dunia saat ini tidak bisa diatasi oleh ideologi yang selfish. Namun biarlah diatasi oleh nilai-nilai universal yang tumbuh di timur maupun barat. Nah, Indonesia mempunyai posisi unik seperti ditulis oleh Yudi Latif dalam buku Apa Jadinya Dunia Tanpa Indonesia, ya, yang baru-baru ini diluncurkan. Peran Nusantara menjadi penting seperti ditulis oleh Yudi Latif, ya. Dia menyampaikan ada 22 kontribusi Nusantara yang bisa diberikan untuk mengatasi konflik dunia di masa depan sehingga tidak dihancurkan oleh penghuninya sendiri. Nah, pikiran-pikiran ini tahun lalu sudah disampaikan oleh Duta Besar Indonesia di RAC, ya, Dr. Jauhari Oratmangun oleh Yusuf Sutanto dalam dua buku yang sedang dipersiapkan oleh Yusuf Sutanto, yaitu Bhinneka Tunggal Ika untuk dunia dan Jalan Sutra Tiaruh Peradaban yang diterjemahkan dari bukunya Profesor Tu Weming dari Harvard University yang pernah berkunjung ke Indonesia itu. Nah, ini pada saat buku diserahkan, ya, dan kita bertemu dengan duta besar bersama dengan Profesor Nyilo Purnami, ahli THT, dan Dokter Yunisari dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Ini Pak Dubes, ini ibunya, ya toh. Nah, begitulah kira-kira yang ingin disampaikan dalam kesempatan kali ini, dan semoga bermanfaat bagi peradaban yang akan datang, karena dalam Taiji Nusantara ini mempunyai narasi yang menarik, yaitu manusia semenjak dilahirkan atau semenjak ada di kandungan ibunya itu sudah bermain Taiji, terus berkembang sampai di ujungnya menjadi di 4 samudra dan 5 benua semua orang bersaudara, ya. Jadi saudara-saudara, kita akhirin dulu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.